Halo, selamat pagi semua. Sekarang kita masuk bab berikutnya ya, 2.2 tentang menghitung determinan dengan menggunakan reduksi baris. Ya, kalau kemarin kita menghitung determinan menggunakan ekspansi ke faktor, sekarang masih sama, kita menghitung determinan tapi menggunakan reduksi baris ya. Kemarin juga udah beberapa dibahas singkat tentang operasi baris elementer yang merubah determinan dan yang mana yang tidak ya. Saya ingatkan kembali kalau operasi baris elementernya adalah mengalihkan baris dengan skalar tak nol, maka determinannya berubah menjadi dikali dengan skalar tersebut. Kalau menukar baris sebanyak ganjil kali, determinannya berubah tanda. Tapi kalau menukar baris sebanyak genap kali, determinannya tetap. Terus yang murni tidak merubah determinan adalah menambah baris dengan kelipatan baris lain. Ya, jadi determinannya masih sama. Nah, kita akan gunakan operasi baris elementer tersebut untuk menghitung determinan. Ya. Nah, sekarang kita coba ke matrik elementer dulu ya. Matrik elementer kemarin apa? Matrik elementer adalah matrik yang diperoleh dengan meng-OBE tepat satu kali matrik identitas. Jadi yang di OBE harus matrik identitas dan di OBE-nya tepat satu kali, maka hasil yang diperoleh itu disebut matrik elementer. Ya. Ini contohnya matrik elementer ya, OBE-nya adalah 3 kali R2. Ya, jadi kalau matrik identitas 4 kali 4, saya OBE 3 kali R2, maka hasilnya seperti ini. Nah, ini determinannya adalah karena ini matrik segitiga ya, maka determinan matrik segitiga adalah apa? Perkalian diagonalnya ya, 1 kali 3 kali 1 kali 1. Nah, terus kalau yang ini menukar baris ya. Menukar baris pertama ditukar dengan baris keempat, menukar sebanyak sekali, berarti determinannya berubah tanda karena menukarnya sekali. Sekali itu ganjil ya, berarti determinannya berubah tanda. Kemudian tapi coba dicek ini benar nggak nih determinannya min 1 ya. Caranya gimana? Caranya ya kita bisa pilih pakai ini ya, pilih ini berarti kali determinan ini gitu ya, plus min gitu ya. Coba saya kasih contoh misalkan 0001, terus di sini 0100 0010 terus 1000 gitu ya. Nah, determinan ini kemarin gimana? Kita bisa pilih baris atau kolom sembarang ya. Saya coba pilih ini. Berarti ketika milih baris jangan lupa plus min seperti ini. Plus min. Berarti min 1 ya. Min 1 dikali dengan determinan sisanya. Determinan sisanya itu berarti apa? Berarti 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Ya. Nah, ini determinan lagi. Kita bisa pilih lagi. Ini sama dengan min 1 kali, mau pilih yang mana? Misalkan saya pilih kolom ya. Kolom yang pertama. Nah, berarti plus, min, plus. Berarti dikali 1, ya, dikali 0, kali 0, kali 1 ya. Berarti tinggal kali 1, kali determinan sisanya. Berarti 1, 0, 0, 1. Ya. Min 1 kali 1 adalah min 1. Determinan ini adalah 1. Jadi sama dengan min 1. Nah, sama ya. Jadi hasilnya min 1. Nah, sekarang matrik elementer yang ketiga ini diperoleh dari apa? R1 tambah 7 kali R4. Ya, hasilnya akan seperti ini kan. Jadi kalau matrik identitas 4 kali 4, ya, OBE-nya adalah R1 tambah 7 kali R4, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, ini determinannya berapa? Ya sama, ini bisa kita anggap sebagai matrik segitiga atas kan. Matrik segitiga atas ya, determinannya itu adalah perkalian diagonalnya ya, 1 kali 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. Ya. Jadi sama dengan determinan matrik identitas. Meskipun OBE-nya adalah R1 tambah 7 kali R4.
Nah, jadi kalau OBE-nya menambah baris dengan kelipatan baris lain, maka determinannya nggak berubah. Ya. Nah, ini determinannya berubah jadi negatifnya, min satunya, ya, karena menukarnya sebanyak ganjil kali. Terus kalau ini determinannya berubah jadi 3 kalinya, kan ini 3 kali R2 ya. 3 kali 1. Gitulah. Terus kita lanjut. Nih. Kemarin juga sudah kita bahas, kalau ada matrik yang proporsional baris atau proporsional kolom, maka determinannya pasti 0. Apa itu proporsional baris? Apa itu proporsional kolom? Proporsional baris itu adalah jika ada baris yang kelipatan dari baris lain. Nah, ini baris 2 adalah diperoleh dari kelipatan 2 baris 1. Jadi determinannya pasti 0. Kemudian yang ini kolom 2, ya, itu kelipatan min 2 dari kolom 1. Berarti ini determinan matrik ini pasti 0. Kemudian kalau yang ini adalah kolom 1, itu kelipatan min 3 dari kolom 2. Ya, berarti determinan ini pasti, determinan matrik ini pasti 0. Ya, kalau dihitung bisa coba dihitung ya. Nah, sekarang kita mencoba menghitung ini determinan dengan menggunakan reduksi baris. Sebenarnya reduksi baris ini digunakan untuk supaya dia bentuknya menjadi eselon baris. Ya. Kenapa eselon baris? Karena eselon baris itu matrik segitiga kan. Nah, kalau matrik segitiga maka determinannya tinggal perkalian diagonalnya. Ya. Misalkan ini ya matrik ini, nah, disuruh nyari determinannya. Berarti ditukar barisnya, nah, mana ditukar baris 1 dengan baris 2. Jadi baris 1 ini ditukar jadi baris 2, baris 2 ditukar jadi baris 1. Menukarnya sebanyak ganjil kali berarti berubah tanda negatif. Ya. Nah, terus ini karena ini kelipatan 3, ya, berarti 3-nya keluar, berarti ini tinggal 1, di sini tinggal min 2, di sini tinggal 3. Ya. Terus kemudian karena ini udah 1, kita mau menolkan ini berarti OBE-nya apa? OBE-nya adalah R3 dikurangi 2R1. Ya. R3 dikurangi 2R1. Coba berarti 2 dikurangi 2 kali 1, 0. 6 dikurangi 2 kali min 2. Berarti 6 tambah 4, 10. 1 dikurangi 2 kali 3, min 6. 1 kurangi 6, min 5. Nah, karena OBE-nya adalah menambah baris dengan kelipatan baris lain, maka determinannya tidak berubah. Ya. Dari sini ke sini determinannya tidak berubah. Terus lagi ini mengenalkan ini, ya. Mengenalkan ini berarti OBE-nya adalah apa? R3 dikurangi 10 kali R2. R3 kurangi 10 R2. Berarti ini kurangi 10 kali ini. Supaya 0 kan ya. Ini kurangi 10 kali ini. 0 kurangi 10 kali 0. 0. 10 kurangi 10 kali 1. 0. Min 5 kurangi 10 kali 5. Berarti min 50. Min 5 berarti min 55. Ya. Nah, ini sudah matrik segitiga. Ya. Berarti sebenarnya dari sini sudah kita bisa tahu determinannya adalah min 3 kali 1 kali 1 kali min 55. Min 3 kali min 55 kali 1 sama 165 ya. Jadi determinan matrik ini adalah 165. Ya. Nah, itu menggunakan reduksi baris. Sekarang kita coba ke matrik yang lebih besar lagi ya. Ini kan tadi matriknya 3 kali 3. Nah, sekarang kita coba ke matrik 4 kali 4. Nah, ini kalau 4 kali 4, di sini, nah, di sini, ini kan tinggal ini ya. Nah, tinggal mengenalkan ini ya. Tapi kok jadinya begini, Pak? Ya, nggak apa-apa. Jadi, ini yang seperti saya bilang di awal tentang eliminasi Gauss ya. Kalau di eliminasi Gauss, kan eselon baris itu nolnya nggak di sini ya. Nolnya yang di bawah kan, baru di sini angka-angka. Ini kok kebalik. Nah, hati-hati ya. Jadi kalau di eliminasi Gauss, ya tetap harus seperti itu, bahwa yang nol yang di bawah ini ada angkanya. Nah, tapi kalau determinan nggak apa-apa, ya determinan itu nggak apa-apa karena tujuannya bukan untuk ke arah eselon baris kan, tujuannya supaya ke matriksnya berbentuk segitiga, ya terserah segitiga atas atau segitiga bawah. Jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah kita nggak apa-apa nih gunakan operasi baris elementer untuk mengenalkan ini.
Nah, meskipun ini bentuknya bukan eselon baris. Ingat tujuan kita hanyalah supaya ini berbentuk matriks segitiga. Ya. Terserah mau segitiga bawah, ini kebetulan segitiga bawah, atau yang tadi ini segitiga atas. Ya. Nah, jadi jangan sampai ketukar. Nanti kalian gunakan eliminasi Gauss, ya, tapi bentuknya seperti ini, nolnya di atas. Nah, itu salah ya. Nah, yang boleh seperti ini hanya untuk kasus determinan. Nah, kalau eliminasi Gauss nggak boleh. Eliminasi Gauss tetap sesuai aturan, nolnya harus di bawah semua. Ya. Nah, oke. Jadi nggak usah bingung loh Pak. Ini kok boleh ya nge-BE tapi menolkan di atas. Nggak usah bingung. Alasannya adalah apa? Ingat kalau di determinan sasaran kita bukan ke mencari solusi kan. Sasaran kita hanya ke apa? Kalau di determinan sasaran kita hanya supaya dia terbentuk matriks segitiga. Nah, ini daripada saya membuat ini segitiga atas, keramaian ya, saya menolkan banyak toh. Berapa banyak yang saya nolkan? 1, 2, 3, 4, 5 supaya jadi segitiga atas. Lebih baik saya menolkan yang atas supaya jadi segitiga bawah. Ya, kalau saya menolkan yang atas tinggal 2 aja yang saya nolkan. Nah, ini kan sama ini. Ya. Nah, tapi kalau konteksnya adalah eliminasi Gauss, nah kalian nggak boleh kerja seperti ini. Ya, kalau eliminasi Gauss tetap sesuai aturan eliminasi Gauss yaitu nolnya yang di bawah. Oke, nah sekarang gimana nih? Mau menolkan ini sama ini, berarti gimana? Ini kan baris 1, ya. Ini baris 2. Nah, kira-kira acuannya siapa? Nah, kalau di sini dia menggunakan -3 kali baris, bahkan dia operasinya bukan baris tapi kolom. Ya. Itu nggak apa-apa ya. Kenapa kok boleh ya? Nah, kenapa kok boleh? Ingat, karena determinan A itu sama dengan determinan A transpos. Ya, di awal determinan matrik A itu sama dengan determinan A transpos. Determinan itu mengerjakannya boleh milih baris, boleh milih kolom. Ya. Sekarang hubungannya sama ini apa? Hubungannya, loh ini kok meng-OBE tapi yang di OBE kolom. Kenapa kok? Kok boleh ini di OBE kolomnya? Ya karena kalau kita meng-OBE kolom sebelah sini, itu sesungguhnya kita meng-OBE baris di sini kan, di transpusnya. Kalau ini saya transpus, berarti itu jadi baris kan di sini, gitu ya. Nah, jadi kalau khusus di sini OBE itu nggak apa-apa, di determinan OBE itu nggak apa-apa dilakukan di kolom. Jadi operasi kolom, ya dilakukan operasi baris elementer tapi pada kolom, gitu. Nah, OBE-nya apa yang dilakukan? Yaitu dia menambah -3 kali baris pertama ke baris keempat. Berarti dia itu kolom keempat ya ditambah -3 kali kolom ke-1. Nah, OBE-nya ini kan. Coba -3 kali kolom pertama ditambahkan ke kolom keempat. Nah, ingat yang mau ditambahkan itu ditulis di awal kan ya. Berarti C4 dikurangi 3 kali C1. C ini merupakan kolom ya. Kalau kemarin R itu row, baris. Nah, karena kita OBE-nya pada kolom, berarti kita pakai kolom C. Nah, coba kolom keempat dikurangi 3 kali kolom pertama. Berarti ini dikurangi 3 kali ini. Coba 3 dikurangi 3 kali 1, hasilnya 0. Ya. 6 dikurangi 3 kali 2, min 3 kali 2 min 6, berarti 0. Ya. 0 dikurangi 3 kali 0, berarti 0. Terus min 5 dikurangi 3 kali 7. 3 kali 7, ya, min 21, min 21, min 5, berarti min 26. Ya. Nah, lihat, karena ini sudah bentuknya segitiga, berarti determinannya adalah perkalian diagonalnya. 1 kali 7 kali 3 kali min 26. Jadi determinan matrik ini adalah min 546. Ya, tahu ya? Jadi maksudnya gini, daripada saya menolkan yang ini, ya, ini, dan ini. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, seperti cara ini. Nah, lebih baik saya menolkan ini kan, tinggal 2 saja yang saya nolkan. Nah, gitu. Apakah boleh? Boleh ya. Pakai OBE boleh nggak? Boleh ya kan. Di determinan kita boleh pakai OBE di awal ini kan. Nah, ya tetap diperhatikan aturannya. Mana yang merubah, mana yang tidak. Ya. Nah, terus ini OBE-nya dia di kolom. Apakah boleh? Boleh. Kenapa kok boleh? Ya ingat bahwa determinan matrik A itu sama dengan determinan A transpos. Apa artinya? Jadi kalau punya matrik A, terus ditranspos, itu determinannya sama. Jadi sebenarnya kalau kalian menghitung determinan melalui kolom,
di matrik A, itu sebenarnya yang kalian lakukan adalah memilih baris di kolom A transpos. Ya, ingat determinan itu boleh milih baris, boleh milih kolom. Ya. Nah, jadi OBE-nya ini bahkan di kolom nggak apa-apa. Ya, tapi khusus hanya untuk menghitung determinan. Nanti kalau kasusnya atau konteksnya lagi eliminasi Gauss ya nggak boleh. Ya. Eliminasi Gauss tetap operasi baris elementernya pada baris, ya bukan pada kolom. Nah sekarang kita lanjut. Nah, ini ada cara lagi nih, yaitu apa? Penggabungan ya menggunakan operasi baris ya, dan ekspansi kofaktor. Jadi pakai dua cara langsung. Ya. Pakai reduksi baris, operasi baris, dia juga pakai ekspansi kofaktor. Coba kita ikutin ya. Ini matrik 4x4. Nah, 4x4. Kemudian apa yang dia lakukan? Ini. Nah, dia membuat satu ini sebagai pivotnya. Ya. Dia membuat ini sebagai pivotnya. Apakah boleh? Pak, kan pivot harus di sini, Pak. Ya nggak apa-apa, nanti tinggal ditukar kan? Ya, ini tinggal ditukar. Kan ini bukan mengerjakan eliminasi Gauss. Ya. Ini lagi mengerjakan determinan. Di determinan kita cukup perlu pakai, kita boleh pinjam pakai toolsnya operasi baris elementer. Jadi nggak harus ini ditukar satu di sini. Jadi satunya tetap di sini, nggak apa-apa. Nah, sekarang menolkan satu, menolkan baris, menolkan ini ya, berarti row 1, beritanya apa? Row 1 dikurangi 3 kali row 2. Row 1 dikurangi, ini suara saya jelas dengar atau enggak ya? Coba komen. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Sangat jelas, Pak. Nah, berarti sekali lagi ya, ini kok nggak ditukar dulu satunya ke sini ya, gitu. Kenapa kok ini langsung di OBE? Nggak apa-apa ya, tujuan kita, ingat tujuan kita bukan ke bentuk eselon baris. Ya, tujuan kita supaya dia sesederhana mungkin, supaya jadi segitiga atas atau segitiga bawah atau diagonal, gitu ya. Nah, jadi tujuannya bukan eliminasi Gauss, jadi nggak harus dia bentuknya supaya eselon baris itu nggak harus. Ya, kita hanya mau menggunakan toolsnya OBE, yaitu operasi baris elementernya. Oke, jadi R2 tetap, ya. Kita mau menolkan ini, tapi pivotnya pakai R2. Nah, tapi cara ini nggak boleh kita lakukan saat kita ngerjakan eliminasi Gauss ya. Nah, kalau konteksnya eliminasi Gauss ya tentu nggak boleh seperti ini. Kita harus tukar dulu ini dengan ini. Ya. Pivot harus selalu di atas. Semakin ke bawah, semakin ke bawah, semakin ke kanan ya. Nah, karena kita nggak ngerjakan eliminasi Gauss, jadi nggak apa-apa. Oke, sekarang berarti supaya ini 0, berarti row 1 dikurangi 3 kali row 2. 3 kurangi 3 kali 1, 0. Ya. 5 kurangi min 3 kali 2, ini kan perintahnya ini ya. 5 kurangi 3 kali 2, itu berarti min 6 ya. 5 min 6 min 1, terus min 2 kurangi 3 kali min 1. Min 2, 3, berarti 1. Ya. 6, atau 1 min 3 kali 2, 6 min 3, berarti 3. Oke, ini berarti sudah. Sekarang mau menolkan ini. Menolkan ini. Nah, ingat OBE-nya adalah menambah baris dengan kelipatan baris lain. Jadi determinannya tidak berubah. Ya, masih sama. Determinan ini sama dengan ini. Sekarang dilanjutkan lagi menolkan ini. Berarti ini kan row 3 ya. Berarti row 3 dikurangi 2 kali row 2. Ya. Jadi row 3 kurangi 2 row 3. Row 3 kurangi 2 kali row 2. Berarti 2 kurangi 2 kali 1, 0. 4 kurangi 2 kali 2, berarti 0. 1 kurangi 2 kali min 1, berarti 3. Ya. 5 kurangi 2 kali 1. 5 kurang 2, 3. Nah, sudah ya. Jadi baris 3 sudah. Karena operasinya adalah menambah baris dengan kelipatan baris lain, jadi determinan ini masih sama dengan ini. Sekarang menolkan yang ini. Kalau menolkan ini berarti apa? Berarti row 4 dikurangi 3 kali row 2. Ya. Berarti row 4 dikurangi 3 kali row 2. 3 kurangi 3 kali 1, 0. 7 kurangi 3 kali 2, berarti 1. 5 kurangi 3 kali 1, berarti 8. Ya. 3 kurangi 3 kali 1, berarti 0. Nah, sudah kan? Nah, sekarang ini sudah banyak nolnya kan? Karena ini sudah banyak nolnya, ya kita pilih aja nih kolom ini. Nah, karena kita sekarang pakai ekspansi kofaktor nih. Jadi berarti plus min, ya kan? Plus min ya. Karena saya sudah milih kolom pertama, berarti jangan lupa dikasih tanda plus min. Berarti di sini min kan? Muncullah di sini min.
Ya. Berarti min 1 kali determinan ini, min 113, terus 033 186. 033 186. Kan kalau milih ini kan berarti ini dibuang ya, ini dibuang, terus ini dibuang. Ya. Berarti kan tinggal ini sama ini. Ya. Nah, apa yang kita lakukan dari sini ke sini adalah ekspansi kofaktor kan? Kita milih kolom pertama, terus diekspansi kofaktornya. Nah, sekarang lanjut nih. Ini supaya jadi segitiga gimana? Ya udah, dinolkan aja nih. Berarti apa? Row 4 tambah row 1. Ya. Row 3 ya, sorry, row 4. Berarti row 3 tambah row 1. Jadi ini tambah ini, hasilnya ini tambah ini, hasilnya ini. 8 tambah 1, hasilnya 9. 0 tambah 3, hasilnya 3. Karena objeknya adalah menambah baris dengan kelipatan baris lain, meskipun kelipatannya 1, ya nggak apa-apa ya. Berarti objeknya determinannya tidak berubah. Ya, dari sini ke sini determinannya tidak berubah. Apa yang kita lakukan dari sini ke sini? Pakai operasi baris. Ya. Nah, habis itu sekarang ini sudah banyak nolnya nih. Nah, ya sudah, pilih aja lagi kolom ini. Ya, pilih kolom ini, berarti kalau sudah milih kolom ini, berarti tinggal plus, min, plus. Plus itu maksudnya berarti tidak berubah tanda. Jadi kalau di sini min 1, dia tetap min 1. Min yang di sini adalah dari sini, min 1 ini dari sini. Karena dia plus, plus, min, plus. Kalau plus berarti maksudnya nggak berubah tanda, sesuai dengan di sini. Berarti ini dihapus, dikali determinan ini. Berarti min 1 kali 3393. Nah, determinan ini adalah apa nih? Ini kalau mau disederhanakan lagi bisa nih. Berarti kan saya tulis ya, min 1, terus 3, 3, 9, 3. Kalau mau disederhanakan lagi, dia bisa gini nih. Oh, ini saya tulis 1 ya, berarti sama dengan 1, ini berarti 3 kali 3 kali 1, 1, 3, 1. Nah, apa coba yang saya lakukan? Ya, daripada ngitungnya lama, 9 kurangi 27 ya. Ini kan kelipatan 3 ya. Kalau kelipatan 3, nah dikeluarkan di sini. Baris kedua juga kelipatan 3, keluarkan lagi di sini. Berarti tinggal ini kan. Nah, kalau kelipatan baris determinannya berubah kan. Berarti sama dengan berapa ini? 9 kali 1 min 3. Berarti sama dengan 9 min 2. Berarti sama dengan min 18. Nah, sama. Ya. Nah, jadi cara ini lebih cepat ya harusnya. Karena dia tujuannya apa? Dia pakai OBE, tujuannya supaya banyak nolnya. Ya, begitu sudah banyak nolnya, dia pakai ekspansi kofaktor. Harusnya pakai cara ini lebih cepat. Ya. Daripada pure pakai ekspansi kofaktor. Kalau ekspansi kofaktor kan lama sekali ya. Pilih ini, plus, min, plus, min. Plus ini kalau determinan ini. Min ini kalau determinan ini. Plus ini kalau determinan ini. Min ini kalau determinan ini. Lama kan ya kalau ekspansi kofaktor. Nah, kalau operasi baris juga kelamaan. Harus mengenalkan berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Harus mengenalkan 6. Ya kan? Kalau mau pakai pure operasi baris, berarti kan yang harus dinolkan kan ini. Nah, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kali operasi baris elementer. Nah, kalau pakai keduanya, ya ini lebih cepat. Ya. Pakai reduksi baris, operasi baris, dia juga pakai ekspansi kofaktor. Operasi barisnya tujuannya supaya menghasilkan nol yang paling banyak. Kalau sudah menghasilkan nol paling banyak, baru pakai ekspansi kofaktor. Terus dinolkan lagi supaya banyak nolnya. Habis itu pakai ekspansi kofaktor. Gitu ya. Nah, sekarang coba kita, ini kalau nggak salah tugas ya. Nah, coba kita main-main ini ya. Ini dikasih tahu ya, A, B, C, D, E, F, G, H, I, determinannya min 6. Nah, oke, sekarang ya saya tulis saja di sini. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ini determinan sama dengan min 6. Ya. Sekarang kita lihat ini. Ini determinannya berapa? Ya, determinan ini berapa? Determinan ini berapa ya? Minus 6. Iya, tetap minus 6 ya. Kenapa? Karena ini menukarnya sebanyak genap kali. Nah, perhatikan. Lihat ini dan ini. Pertama row 1 tukar row 2, berarti DEF pindah ke atas kan?
Oke. Tapi di bawahnya ini ABC. Nah, di sini GHI. Ya sudah tukar lagi kalau gitu. ABC di sini tukar dengan GHI. Jadi saya menukarnya sebanyak genap kali. Kalau menukar sebanyak genap kali, determinannya tidak berubah. Ya, berarti yang aslinya min 6, berarti di sini tetap min 6. Gitu ya. Nah, 16. Yang 16 ini determinannya berapa nih? Min 6. Min 6. Apakah genap juga? Genap juga kah dia? Ganjil Pak, 6 Pak. 6 ya. Nah, dia ditukar sebanyak ganjil ya, hati-hati ya. Pertama, GHI pindah ke atas, 1. Berarti DF ke bawah kan. Nah, ABC masih di atas. Terus GHI pindah lagi, 1. Ya, berarti udah 2 kali. Jadi GHI di atas, ABC di bawah. Ya. GHI di atas, ABC di bawah. Padahal ini ABC-nya di bawah. Berarti ABC di bawah tukar lagi ke sini. Nah, berarti menukarnya sebanyak ganjil 3 kali. Ya. Karena menukar sebanyak 3 kali, berarti determinannya menukarnya sebanyak ganjil, determinannya berubah tanda. Kalau tadinya min 6, berarti determinannya adalah 6. Ya. Sekarang yang ini, determinan ini berapa? 17, determinannya berapa? Berapa? Determinan 17 berapa? Ya gampang ya. Berarti ini kan kelipatan 3. Keluarkan. Berarti tinggal 3 dikali. Ini kan kelipatan min 1. Keluarkan. Ini kan. Terus ini kelipatan 4. Keluarkan. Terus tinggal A, B, C, D, E, F, G, H, I. Gini kan. Nah, berarti hasilnya adalah min 12. Nah, determinan ini tadi apa? Min 6 kan. Berarti min 12 kali min 6. Sama dengan berapa? 68 Pak. 68. Kok 68, 78 kali ya? 72, Pak. 72 Pak. 2, Pak. Positif 72. Itu ya. Ya kan? Gampang ya. Berarti ini determinannya adalah 72. Sekarang yang ini. Determinannya berapa? 6 Pak. Ya, determinannya 6 ya. Yang pertama ini kelipatan min 1, ya, keluarkan berarti jadi 6. Terus ini OBE-nya adalah apa? Menambah baris 1 dengan baris 2. Ya kan? R1 ini tambah ini tambah ini tambah ini. Menambah baris pertama dengan kelipatan 1 baris kedua. Nah, berarti OBE-nya nggak berubah, ya. Nah, tapi yang buat berubah adalah di sini ada min. Berarti determinan ini adalah 6, ya. Sekarang ini determinan ini berapa? Minus Ya, minus 6 ya. Karena OBE-nya adalah menambah baris 1 dengan baris 3. 3. Tambah R3, R1 tambah R3, R1 tambah R3. Ya. Nah, karena OBE-nya adalah menambah baris dengan kelipatan baris lain, meskipun kelipatannya 1 ya nggak apa-apa. Ya. Berarti determinannya tidak berubah. Yang tadinya min 6, di sini tetap min 6. Sekarang yang ini, kalau ini determinannya berapa? Minus 12, Pak. Nah, sebentar, yang ini. Ya, ini 18 ya. Ini kan OBE-nya menambah baris dengan kelipatan baris lain. Menambah baris 3 dengan kelipatan min 4 baris 2. Ya kan? Berarti nggak berubah toh, tapi yang buat berubah di sini ini kelipatan min 3. Berarti min 3 kali min 6. Berarti determinannya adalah 18. Oke, sekarang terakhir. Ini determinannya berapa? 0 Pak. 0, Pak. Kenapa 0? Kelipatan baris. Ya, ini adalah Baris ketiga 0. proporsional baris. Ya kan? Ada baris ketiga, itu diperoleh dari kelipatan 2 baris pertama. Nah, itu berarti apa? Proporsional baris kan? Nah, kalau proporsional baris nggak usah capek-capek ya. Berarti determinannya langsung 0. Oke, sekarang yang ini tahu ya. Ini determinannya berapa? Min 3, min A22, min A3. Nah, kenapa kok min ya? Ayo coba. Ada yang tahu? Gimana cara membuktikan ini? Ya sama caranya ya. Kalian tinggal pilih aja yang paling banyak nolnya. Boleh milih baris pertama, boleh milih kolom
utama. Nah, mau yang mana? Coba. Ini apa nih? 0, 0, A, 1, 3, 0, ini A, 22, A23 di sini, A31 di sini, A32, A33, determinan ya. Nah, boleh milih baris, boleh milih kolom. Nah, milih mana? Karena saya suka baris, ya, berarti saya pilih yang kolom. Nah, berarti kalau sudah dipilih, plus, min, plus. Ya. Oke, berarti A31 kan? Berarti ini sama dengan siapa? Ini sama dengan A31. Karena dia plus, berarti nggak berubah tanda, tetap A31. Dikali determinan dari, berarti ini dibuang, ini dibuang. Ya, kenapa dibuang? Karena pilihnya A31. Berarti tinggal ini ya. Jadi apa nih? Jadi 0, A13, A22, terus di sini A23. Berarti ini apa? A32 kali 0 min, gitu ya. 0 min berapa? A13 kali A22. Ya. Berarti sama dengan min A13, A22, A32. Sama ya. A13, A22, A3. Tuh, saya. Ini A2, A3. Oh, ini A31 ya. A31 bukan A32 ya. Ini A31. Jadi ini A31. Jadi A13, A22, A31. Ya. Sama ya. Nah, yang ini juga sama caranya ya. Kok segitiganya gini nggak apa-apa, Pak? Ini kan bukan, ya ingat ya, ini bukan matris segitiga loh ya. Matris segitiga itu harus pedomannya adalah di diagonal utama. Ini diagonal utama ya. Nah, ini apakah ini diagonal utama? Bukan kan? Nah, jadi jangan bilang ini matris segitiga ya, salah ya. Enggak sesuai definisi. Matris segitiga itu adalah yang begini. Diagonalnya yang ini, mau yang bawah atau yang atas. Kalau ini soal segitiga, tapi ini bukan matris segitiga ya. Terus ngerjakannya gimana nih kalau kayak gini? Ya sama kayak tadi ya. Pilih aja ini, baru dikali ini, pilih lagi ini, kali ini gitu ya. Nah, ini bisa dicek juga. Sekarang ini, ya ini apa nih? Ini benar nggak sama dengan ini? Kenapa ini sama dengan ini? Ayo. Ini sama dengan ini karena OB-nya adalah kolom 1 ditambah kolom 2. Ya, habis itu ditambah lagi hasilnya dengan kolom 3. Jadi determinannya adalah menambah kolom dengan kelipatan kolom lain ya, nggak apa-apa. Determinannya nggak berubah. Terus, ya kira-kira gitu ya. Coba kita main-main lagi di tempat yang lain. Ini determinannya berapa? Tentukan determinan dari matrik berikut. Ayo, berapa ini determinannya? Yang tahu? Pangkat 4. Berapa? Pangkat 4? Ini masa dikali semua. Kan B-nya bebas, belum tentu 0 kan? Nah, kalau B-nya 0, ya boleh kita anggap dia matrik diagonal kan, atau matrik segitiga. Tapi kan B-nya ini bisa angka yang lain. Jadi nggak boleh dikalikan gini aja kan? Ya, terus kerjakannya gimana? Kerjakannya gimana? Ya sama kayak biasa, berarti A, B, 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 A, B, 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 A, B, 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 A. Nah, tinggal mau pilih baris atau kolom. Nah, Baris. okay. Kolom, Pak. Beda kolom. Baris aja lah, Pak. Baris. Ya. Dan kolom berarti yang saya pilih baris ini ya. Berarti kalau sudah milih baris ini plus min ya. Berarti gimana tuh? Berarti ini sama dengan apa? Sama dengan A ya, ini kan positif A ya. Dikali determinan ini. Ya. Berarti apa ya? Berarti A B B B A B B B A ya. Terus ini dikurangi B ya,
dikurangi B kali determinan. Jadi ini BB. berarti B, BB, BAB ya. Terus BBA. BBA. Nah, terus habis itu apa? Ditambah ya. B kali BAB terus BBB. BBB bukan bintang biasa ya. Terus BBA. nah, terus terakhir dikurangi B ya. Dikurangi B kali ini BAB ya. BAB terus BBA terus BBB. Nah, coba gimana nih? Lihat. Matrik ini, dari keempat matrik ini ada yang sama nggak? Nah, coba ada yang bisa diubah-ubah nggak? Ini ada triple B, ini ada triple B, ini juga ada triple B. Ini ada BAB, ini ada BAB, ini ada BAB. Oke. Di sini ada BBA, di sini ada BBA, di sini ada BBA. Ya udah, tinggal di OBE tahu ya. Ditukar baris saja supaya sama kan ini. Ya. Jadi ini tetap berarti sama dengan A kali A BB BAB BBA. Terus yang ini ya supaya sama dengan ini apa yang saya tukar ya sebaiknya? Ini supaya sama dengan ini yang saya tukar sebaiknya apa? Ya, row 1 tukar dengan row 2. Ya enggak? Row 1 tukar dengan row 2. Kan jadi ini kan? Ya, BBB-nya BAB-nya di atas. BAB-nya di atas, BB-nya di atas. Karena saya menukar sebanyak ganjil kali, berarti ini berubah tanda kan? Ya. Berarti jadi plus B kan? Plus B, plus B. Berarti plus 2B BAB BBA. BBA. Nah, terus yang ini juga sama nih. BAB ini juga kalau gitu saya tukar supaya jadi ini apa? BAB udah di atas, berarti ini tukar sebanyak kali ganjil kali ya. Ini tukar dengan ini. Ya, BBA buat pindah ke bawah, BBB pindah ke tengah. Ya, karena tukar sebanyak ganjil kali, berarti ini jadi plus kan? Nah, berarti ini jadi ada 3. Nah, ya paham ya maksudnya ya. Apa? Nah, terus habis itu ini apa? ABB. Ya udah. Sekarang ini kerjaan biasa. Ini berarti yang ini kerjanya gimana? Sama dengan A kali sebenarnya apa? Tadi udah milih baris, ya. Jadi udah milih baris. Sekarang saatnya kita milih baris lagi, ya. Plus, min, plus. Jadi kalau milih ini apa nih? Apa? Berarti A kali B, BA. Ini B kali BB, BA, ya. Plus B kali BA, BB. BB. Nah, ditambah 3B kali determinan ini. Nah, sebenarnya ya ini juga bisa loh kita samain dengan ini. Ya, dengan apa? Menukar kolom 1 dengan kolom 2. Ya kan? Ya enggak sih? A, B, B, A, B, B. B, A, B. Oh, BAB enggak ada deh. Oh, BBA, BBA. BBA. Berarti yang kita tukar, tapi BBB dia enggak ada ya. BBB enggak ada. Oh ya, enggak bisa ya berarti ya.
karena BBB nggak ada. Ya, berarti 3B sama dengan, ini mau pilih siapa? Pilih siapa? Ini kan ABB. Ya, saya pilih ABB juga biar sama ya. Harus kah? Nggak harus ya, boleh bebas ya. Jadi biar sama, saya pilih di sini ABB. Jadi ini plus min plus min. Berarti hasilnya adalah min A ya, min A kali BA terus plus B kali BB terus min B kali BB. BB. Nah, ini pasti 0 ya. Ini 0 ya. Kan? Enggak. Kan B. Ya. Terus berarti kita tinggal siapa? Hasilnya. Berarti ini kali ini. Ini kali ini BA, BB. Nah, ini bisa nih. Ini sama ini bisa nih. Ya. Sederhanakan. Ini kan BA, BB, BB. Ya. Berarti ini kita kalikan dulu. A kali A berarti apa? A kuadrat ya. Ini sama dengan A kuadrat kali apa tadi? A kuadrat AB BC ya, AB BC. AB BC terus habis itu. Nah, ini coba sebelum dikalikan ini saya tukar row 1 dengan row 2 atau ini aja. Row 1 saya tukar dengan row 2. Berarti kan matrik ini sama dengan matrik ini nanti ya. Berarti karena nukarnya sebanyak ganjil, min-nya ini berubah jadi plus kan? Berarti plus 2B ya. Ya, plus 2B dikalikan A. Berarti plus 2AB. Plus 2AB kali berarti BA BB. BA BB. BA BB. Terus habis itu ditambah ya. Ditambah ini berarti apa? Min 3AB ya. Min 3AB BB BA BB BA terus habis itu apa? Ini sama ini apa? 3B kuadrat ya. 3B kuadrat ditambah 3B kuadrat kali BB BA. BB BA. Nah, ini BBBA, BBBA sama toh? Ya, berarti ini boleh disederhanakan jadi A kuadrat AB BC ditambah 2AB. Atau ini boleh nggak saya tukar sini? Ini saya tukar jadi gini. Min BB BA ya. Lalu ini jadi min AB plus 3B kuadrat ya. Di sini BB BA. Ini kan BB BA BB BA. Matrik ini sama dengan matrik ini kan? Berarti ini boleh saya gabung. Min 3AB ditambah 3B kuadrat kali BBBA. Terus yang ini supaya BBBA juga, BBBA, ini kan BABB. Nah, saya ganti min. Berarti ini karena BBBA, ya, berarti boleh digabung kan? Digabung, berarti sama dengan siapa? A kuadrat, AB, BC. Di sini berarti min 2AB
min 3AB plus 3B kuadrat ditambah BB BA. Ya. Berarti ini A kuadrat. Ini apa nih? AB, BC. Ya. Nah, ini udah tinggal dihitung ya. Ini dihitung aja. Kalau dihitung, AC min B kuadrat. AC min B. Itu A itu Pak, bukan C Pak. Ini dari sini kan. BB itu kayaknya Pak. Soalnya di soal kan nggak ada nilai variabel C Pak. Oh iya benar. Ini berarti harusnya A ya, justru ya. Ini kan, dari sini kan diperolehnya tadi. A kuadrat, nah, AB, BA. Berarti ini A ya maksudnya ya. Berarti ini maksudnya A, bukan B ya. Berarti ini A. Berarti ini apa? A kuadrat kali AB, BA. Jadi di sini A kuadrat kali AB, BA. Ini A. Ya. Terus berarti di sini juga A. Di sini juga A. Berarti di sini hasilnya adalah apa? A kuadrat min B kuadrat B kuadrat ya dikurangi 5AB plus 3B kuadrat ya dikali ini apa? BA min B kuadrat. Ya udah, berarti hasilnya adalah apa? Berarti A pangkat 4 min AB kuadrat ya dikurangi, berarti ini kali 1 ya. Ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini. Ya, bisa ya dilanjutkan sendiri ya. Ya bisa. Ya, kira-kira gitu ya mainan kita ya. Sekarang kita masuk ke bab 23 tentang aturan Kramers ya, aturan Kramers. Ingat kalau ada matriknya itu kelipatan 3 semua, nah, berarti dia tinggal baris pertama kayaknya keluar, baris kedua kayaknya keluar, baris ketiganya kayaknya keluar, ketika pangkat 3. Nah ini hubungannya apa nih? Hubungannya sama kayak gini. Kalau saya punya matrik A, berarti 2 kali A. Kan bisa kan saya kalikan matrik A dengan sebuah skalar, 2 misalkan 2 kali A. Nah determinannya itu berubah. Ya. Determinannya itu berubah. Ternyata determinannya 2A itu sama dengan siapa? Sama dengan 2 pangkat N dari determinan matrik A. N-nya siapa? N-nya itu adalah banyak baris si A. Kalau banyak baris A3 berarti 2 pangkat 3. Kalau banyak baris A4 berarti 2 pangkat 4. Nah, tergantung matrik A-nya ini barisnya ada berapa. Sama kayak ini contohnya ya. Kalau A-nya 3 kali 3 ya berarti ini pangkat 3. Gitu ya. Nah, sekarang jadi ingat kalau mengalihkan dengan suatu skalar determinannya berubah sebanyak 2 pangkat banyak barisnya ya. Nah, sekarang coba kita lanjut ke penjumlahan. Bahwa kalau ada determinan A tambah B, itu ternyata tidak sama dengan determinan A tambah determinan B. Yang nggak berlaku di penjumlahan. Kalau di perkalian berlaku ya. Kalau di perkalian, determinan A kali B itu sama dengan determinan A kali determinan B. Nah, tapi kalau penjumlahan ternyata nggak sama. Determinan A tambah B itu tidak sama dengan determinan A tambah determinan B. Itu nggak sama. Ya. Contohnya siapa? Contohnya ini. Ini benar, ini juga benar. Kenapa kok ini benar? Karena tandanya udah tidak sama. Ya. Kecuali kalau tandanya sama, baru ini salah. Ya. Nah, misal, coba contohnya ini. Saya punya matrik A, saya punya matrik B, A tambah B. Saya punya matrik A, saya punya matrik B. Ya. A tambah B, 1 tambah 3, 4, 2 tambah 1, 3, 2 tambah 1, 3, 5 tambah 3, 8. Ya, jadi ini benar A tambah B. Sekarang coba kita cek. Determinan A adalah 5 kurangi 4. 1,
Determinan B adalah 9 kurang 1, 8. A tambah B, determinannya adalah 8 kali 4, 32 kurangi 9, 23. Ya, 23 itu tidak sama dengan 8 tambah 1. Ya. Jadi determinan di penjumlahan tidak berlaku ya, tidak berlaku linear, ini namanya linear. Sekarang ada yang berlaku. Di mana yang berlaku? Yaitu determinan C sama dengan determinan A tambah B. Asalkan C-nya gimana? Asalkan C-nya itu adalah dua barisnya sama. Dua barisnya sama. Terus baris ketiga itu adalah penjumlahannya. Jadi 1 tambah 0, 4 tambah 1, 7 tambah 1. Nah, baru penjumlahan determinan ini sama dengan determinan ini. Tapi apakah matrik ini sama dengan ini tambah ini? Kan enggak kan? Nah, jadi ini makanya disebut matrik C. Bukan matrik A tambah B, tapi matrik C. Siapa C? C itu adalah diperoleh dari baris pertama dan kedua dari dua matrik sama, dan baris ketiganya diperoleh dari penjumlahan baris ketiga dari matrik A dan matrik B. Ya, dan ini hanya berlaku di N kali N. Jadi kalau N kali N yang berbeda itu hanya di single row. Nah, jadi misalkan 4 kali 4, jadi harus 3 baris yang sama. 3 baris yang sama, baris keempat harus penjumlahannya. Gitu ya. Apakah harus baris terakhir? Enggak harus. Ya, bisa ke baris, misalkan baris ke-1 sama baris ketiga sama, baru baris keduanya dijumlahin. Nah, itu boleh. Pokoknya syaratnya adalah only in single row. Jadi hanya satu baris saja yang berbeda. Dan perbedaannya diatur. Perbedaannya itu harus penjumlahannya. Penjumlahan dari yang berbeda. Ini kan berbeda sama ini. Nah, baris ketiganya adalah penjumlahan dari yang berbeda tadi. Gitu ya. Nah, kalau perkalian sudah saya sebutkan tadi, kalau determinan A kali B sama dengan determinan A kali determinan B. Ini sebuah matrik persegi ya punya inverse jika dan hanya jika determinan A-nya nggak 0. Ini sudah kita tahu ya fakta dari SMA. Determinan untuk menguji keinvertiblean. Ya udah, kalau mau ngecek determinan ini sekarang ini sudah saya jelaskan di awal ya. Nah, apakah matrik ini punya inverse? Ya, kita daripada mencari inverse-nya langsung, ya, lebih baik kita cek pakai determinan. Ini determinannya ini apa? Ini berapa determinannya? 0 ya. Tahu dari mana ini ada proporsional. Baris ketiga sama baris pertama itu proporsional. Maksudnya proporsional apa? Baris ketiga itu diperoleh dari 2 kali baris pertama. Ini kali 2 ini kali 2 ini kali 2 ini. Berarti karena dia proporsional baris, determinannya langsung 0. Kalau determinannya 0, berarti ini nggak punya inverse. Ya. Oke, selesai. Terus, kalau A invertible, artinya punya inverse, maka determinan dari si inverse-nya tadi itu sama dengan seper dari determinan si A-nya. Ini kalau dimanusiakan seperti itu bunyinya ya. Kalau kalian punya matrik A yang invertible, berarti maksudnya apa? Berarti inverse-nya ini ada. Inverse-nya ada. Nah, ternyata determinan si inverse ini itu adalah seper A. Seper dari determinan si A-nya. Ya, sepernya. Oke, sekarang kita ke adjoint ya, matrik adjoint. Matrik adjoint. Kemarin kita sudah kenal matrik kofaktor, ada matrik minor, sekarang kita kenalkan matrik adjoint. Apa itu adjoint? Nah, hubungannya sama kofaktor sama minor. Coba kita lihat ya. Nah, ini punya matrik A. C11, 12. Tahu dari mana? Berarti kan C11 kan ini, determinan ini ya. Ini kali ini dikurangi ini kali ini. 12. Ya, karena ini 1 ke 1, 1 tambah 1 genap, berarti nggak berubah tanda. Ya. Terus ini C12, dari 1 ke 2, berarti determinan dari 1320. Berarti 0 min 6. 0 min 6. Sardini Pupil 11. 0 min 6, karena 1 sama 2 itu ganjil, berarti berubah tanda. Ya, min 6 berubah jadi 6. Ya, terus dilanjutkan, ya, cari semuanya. Ya, cari semuanya. Maka dia disebut matrik kofaktor. Nah, kemarin sudah pernah kita kerjakan kan. Jadi ini kalau disusun matrik kofaktor dari A itu adalah siapa? Si A-nya ini ya. Berarti adalah 12, 6,
min 16, 4, 2, 16, 12, min 10, 16. Nah, ini matrik kofaktornya. Adjoin itu apa? Adjoin itu adalah transpos dari matrik kofaktor. Jadi kalau matrik kofaktor ini saya transpos, itu disebut matrik adjoin. Adjoin dari A itu adalah sama dengan matrik kofaktor di transpos. Berarti sama dengan siapa? 12, 6, min 16, 4, 2, 16, 12, min 10, 16. Nah, inilah yang disebut sebagai adjoin dari matrik A. Buat apa gunanya adjoin itu? Nah, gunanya adjoin itu adalah ternyata, nah, ini ya, mencari matrik inverse untuk berapapun ukuran A. Jadi sekarang kalian sudah tahu nih, caranya mencari inverse. Ya, kalau dulu di SMA kalian dikasih tahu kan, kalau 2 kali 2 gimana, kalau 3 kali 3 gimana, tapi nggak pernah kan dikasih tahu 4 kali 4 inverse-nya gimana, 5 kali 5 inverse-nya gimana, nggak pernah dikasih tahu kan, 6 kali 6 gimana. Nah, sekarang udah tahu ya cara mencari inverse matrik untuk berapapun ukurannya. Ya, ini untuk 2 kali 2 juga sama, pakai ini juga. Ini untuk semuanya. Untuk 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4, 5 kali 5 pakai ini. Coba kita buktikan ya. Kita buktikan untuk yang 2 kali 2. Kalau matrik 2 kali 2 dulu disimbolkan apa? A, B, B, C. A, B, C, D. Ya. A, B, C, D. Ini matrik A. Nah, dulu guru SMA bilang gimana? Berarti ini sama dengan siapa? AD min BC gitu kan. Terus ini apa? D, A, min B, min C gitu kan ya. Nah, kita mau buktikan ini nih. Kita mau buktikan ini. Nah, pakai ini. Ya. Coba. Berarti pertama kita harus cari apa nih? Berarti kita harus cari determinan dari si A. Determinan A. Oke, kita cari nih. Determinan A siapa? Determinan A berarti AD min BC. Oh, nggak mau pakai itu, Pak. Pakai ini kan cara SMA. Kita pakai cara yang tadi. D perguruan tinggi. Ini apa? Ini kan. Berarti plus min. Gitu kan? Ya, berarti plus A kali C. Terus habis itu min B kali transpos C. Kofaktornya C. Ya. Ya. A ini dibuang kali ini. Terus min B kali ini berarti dibuang kali determinan C. Determinan C adalah C sendiri kan. Ya, ini pakai ekspansi kofaktor. Ya, mencari determinan pakai ekspansi kofaktor. Berarti A min BC kan. Nah, sekarang kita cari nih adjoin dari A. Adjoin dari A berarti kita harus tahu dulu matrik kofaktor dari A. Matrik kofaktor dari A berarti siapa? C11, C12, C21, C22. Ya, berarti sama dengan C11. Berarti ini apa? C11 berarti apa? Ya, mencari C1 berarti ini buang, ya kan? Ya, kali determinan sisanya. Berarti D. Ya. Terus habis itu C12 berarti ini buang ini. Berarti min C, ya. Terus C22, C21 berarti ini dibuang berarti ini. Plus min plus berarti B, ya. Terus yang ini berarti ini buang berarti A. Plus min berarti jadi min A, gitu kan? Nah, adjoin dari A itu adalah dari matrik kofaktor ditranspos. Ya, ditranspos berarti D min C, B min D min C, B min A. C, ada yang salah ini. Yang salah adalah di sini. Min A, coba. C22 ini plus min plus plus min plus min. Nah, berarti ini min ya. Karena ini plus, berarti ini min. Berarti ini plus. Ya, sini plus kan. Kalau plus, berarti ya tinggal A ya. Berarti bukan min A. Plus A. Nah, terus B-nya ini ada yang salah lagi. B-nya itu nih, C21. C2 baris kedua kolom 1. Plus min, berarti plus min. Ini min berarti ya. Min, berarti ini B. Berarti min B. Ya. Ini B. Oke.
min B, berarti ini min B. Nah, sudah. Berarti kalau pakai ini, di A inverse sama dengan support determinan A kali adjoint dari A. Berarti sama dengan support determinan A tadi udah kita cari AD min BC dikali adjoint dari A, itu udah kita cari ini. D min B min C A. Nah, ini sama dengan yang diajarkan di SMA. Ya, sudah terbukti ya. Pakai 2 kali 2, 3 kali 3 juga bisa pakai ini, 4 kali 4 juga bisa, 5 kali 5 juga bisa. Nah, hari ini saya akhiri dulu sampai di sini ya. Ada pertanyaan nggak? Nah, kayaknya nggak ada ya. Udah pinter-pinter ya. Oke, kalau nggak ada, saya tutup. Terima kasih. Selamat pagi.